pembelajaran, Ibu minta kalian untuk mensterilkan tangan terlebih dahulu. Satu-satu, boleh maju ke depan, gunakan hand sanitizer-nya ya. Sekretaris ada megang buku absen? Nggak ada, oke. Boleh dari sini dulu, maju. Ambil ibu absen ya. Audi, Rere, Naila, Dinda, Keisha, Yuraini, Aulia, Fani, Ratna, Arba, Manda, Anita, Tiara. Ada yang belum dipanggil namanya? Sudah semua? Silahkan gunakan hand sanitizer-nya terlebih dahulu ya. Apa pembelajaran kita hari ini? IPS tentang sumber daya alam. Ya, betul. Udah, boleh disiapkan buku, pena, alat tulis, KKS-nya. Sudah semua? Ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang potensi dan pemanfaatan sumber daya alam dengan submateri potensi sumber daya alam. Nah, sebelum masuk materi, Ibu ingin tanya nih, ada yang tahu tujuan pembelajaran kita tentang potensi sumber daya alam hari ini? Tidak. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama itu kalian bisa menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, bisa mengidentifikasi macam-macam atau pengelompokan sumber daya alam. Dan yang terakhir, kalian bisa menganalisis potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, baiklah, selagi Ibu menerangkan materi, Ibu harap yang di atas meja itu hanya LKS, alat tulis, dan juga buku catatan. Selain dari itu boleh disingkirkan karena Ibu tidak ingin fokus kalian terpecah terhadap materi hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin memberikan 1 buah pertanyaan. Ini pertanyaannya. Ibu beri waktu 5 menit. Ibu ingin tahu sejauh apa pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu boleh dituliskan di buku catatannya. Ini soalnya 5 menit dari sekarang. Tulis berdasarkan yang kalian ketahui saja. Ini untuk perbandingan nanti setelah kalian mempelajari materi ini, bagaimana kalian mengetahui tentang apa itu sumber daya alam. Silakan dimulai. Lanjutkan. Nah, kita masuk ke materi. Oke, potensi sumber daya alam. Ada yang mengetahui apa sumber daya alam? Ya, boleh, Audi. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Ada yang betul. Ada pendapat lain? Ada? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Oke, betul. Nah, beri aplaus dulu untuk Audi sama Rere sudah menjawab. Oke, lanjutkan ya. Potensi sumber daya alam. Sumber daya alam atau bahasa Inggrisnya sering juga disebut dengan natural resource
adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini berarti semua bahan yang ada di muka bumi yang bisa digunakan, dimanfaatkan, dan juga dikembangkan, baik itu benda mati maupun benda hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini terbentuk secara alamiah, contohnya air, tanah, dan juga udara. Secara umum, sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan pembentukan, materi, dan juga lokasi. Kita bahas yang pertama, yaitu berdasarkan pembentukannya. Itu terbagi menjadi 2, sumber daya alam yang diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jika untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, berarti sumber daya alam itu dapat diproduksi kembali. Contohnya seperti air, seperti tanaman, dan juga hewan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak bisa habis. Nah, contohnya sudah Ibu sebutkan tadi ya. Pembaharuan sumber daya alam yang dapat diperbarui ini ada 2 cara, yaitu dengan cara reproduksi dan juga cara siklus. Untuk cara siklus itu biasanya digunakan untuk air tanah dan juga air hujan. Sementara untuk reproduksi biasanya digunakan untuk hewan ataupun tumbuhan. Oke, paham? Paham. Kita lanjut ke yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis. Contohnya gas dan minyak bumi. Oke, kenapa gas dan minyak bumi itu bisa habis? Tahu? Karena gas dan minyak bumi itu terbentuk dari pelapukan hewan dan tumbuhan yang lama bisa diuraikannya untuk menjadi minyak dan gas bumi. Contohnya fosil tersebut yang sudah terbenam di dalam bumi itu akan menjadi minyak bumi, tapi waktunya lama, karena itu dia bisa disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bahkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini bisa habis. Bisa kita lihat dari minyak bumi, contohnya di Korea Selatan sana ataupun negara-negara yang sudah di luar, itu sudah banyak mobil dan motor atau kendaraannya yang sudah tidak menggunakan minyak bumi lagi, diganti dengan energi listrik. Nah, untuk Indonesia mungkin sudah ada, cuman harganya masih mahal. Makanya kebanyakan itu masih menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Paham? Oke, lanjut ke berdasarkan materinya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik, ada yang tahu apa itu sumber daya alam biotik? Tidak? Oke, sumber daya alam biotik itu adalah sumber daya alam yang materi atau bahannya itu berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan dan hewan. Sementara yang abiotik itu berdasarkan dari benda mati. Benda mati itu seperti barang tambang, pokoknya yang tidak berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi, tahu kan perbedaannya biotik dan abiotik? Kalau biotik tadi apa? Yang berasal dari makhluk hidup. Kalau abiotik berdasarkan dari benda mati. Oke. Nah, kita lanjut yang terakhir itu berdasarkan lokasinya. Itu terbagi menjadi 2, ada terestrial dan juga akuatik. Kalau untuk sumber daya alam terestrial itu berasal dari darat, sementara kan akuatik itu berdasarkan dari air. Contoh dari sumber daya alam terestrial itu adalah tumbuhan dan hewan. Oke, barang gali, ya, barang tambang dan barang galian itu termasuk ke dalam sumber daya alam terestrial. Sementara untuk sumber daya alam akuatik itu contohnya apa? Yang ada di air? Ikan. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang ada di air yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu termasuk dalam sumber daya alam akuatik. Oke. Ini dia, tadi kan sumber daya alam biotik itu dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sementara abiotik itu termasuk dari benda yang mati, barang galian, tanah, angin, dan air. Pokoknya yang bisa digunakan oleh manusia.
Nah, kita masuk ke sumber daya alam dan persebarannya. Sebelum itu ada yang ditanyakan tentang pengelompokan tadi? Ada yang tidak tahu? Ada yang kurang jelas? Jelas semua ya? Paham? Paham. Oke, kita lanjut ke potensi sumber daya alam dan persebarannya. Yang pertama itu ada hutan. Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna. Tahu apa itu flora dan fauna? Hewan dan tumbuh? Oke. Hutan dapat dibedakan berdasarkan iklim, relief, dan juga jenis tanahnya. Menjadi hutan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan hutan bakau atau mangrove. Nah, kita masuk ke hutan hujan tropis. Oke, hutan hujan tropis adalah jenis hutan yang ditandai dengan keanekaragaman tumbuhan. Mayoritas dari hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis karena memiliki keanekaragaman yang sangat banyak. Dan juga selain itu curah hujannya tinggi. Ciri lain dari hutan tropis adalah jenis tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain. Misalnya anggrek, lumut, dan juga jamur. Kita masuk ke hutan musim. Hutan musim ini adalah hutan yang terdapat di kawasan tropika yang perbedaan musim hujan dan musim kemaraunya itu sangat jelas. Ciri khas hutan muson adalah adanya tanaman meranggas atau menggugurkan daunnya pada musim kemarau, misalnya pohon jati. Dan yang terakhir itu ada hutan mangrove atau hutan bakau. Ada yang tahu hutan bakau atau hutan mangrove ini terletak di mana? Biasanya digunakan untuk penahan air di tepi pantai. Berarti letaknya di tepi pantai. Oke. Selain itu, selain hutan bakau, ada juga hutan atau pohon nipah. Itu biasanya digunakan untuk agar tepian pantai itu tidak terjadi erosi atau pembusukan. Oke, paham ya yang hutan? Selanjutnya kita masuk ke yang tanah. Tanah merupakan media yang menjadi tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan serta menjadi fondasi bagi segala kehidupan di daratan. Tanah itu juga terbagi menjadi beberapa, yaitu tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini adalah tanah yang berasal dari letusan gunung api. Biasanya terletak di sekitaran gunung api yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Selanjutnya itu tanah tertier atau tanah yang bukan vulkanik. Biasanya ini terletak di daerah Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Madura, Sumbawa, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Yang ketiga itu ada tanah organik. Tanah organik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu tanah humus dan juga tanah gambut. Nah, tanah humus ini biasanya tanah yang subur yang bisa ditanami tumbuhan ataupun sayur-sayuran yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Sementara tanah gambut itu adalah tanah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Contohnya di Siak kebanyakan itu tanahnya tanah gambut. Oke. Yang terakhir itu ada barang tambang. Nah, barang tambang ini adalah salah satunya adalah emas. Ini peta persebaran barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Ada kalau di Riau itu biasanya terletak di Kota Dumai, itu minyak bumi kan, tahu kan kilang minyak Putri 7 itu terletak di Kota Dumai. Di Siak juga ada minyak bumi dan juga perkebunan kelapa sawit. Nah, itu juga termasuk dalam sumber daya alam. Berarti itu termasuk dalam sumber daya alam apa minyak bumi? Yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui? Kalau kelapa sawit dapat diperbaharui. Kenapa? Karena dia tumbuhan yang bisa melakukan proses berkembang biak. Oke. Ini dia ada minyak bumi dan juga gas. Bisa dibaca, minyak bumi termasuk kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi terbentuk dari hasil pengendapan mikroplankton yang terdapat di danau, rawa, teluk, dan laut dangkal. Daerah penghasil minyak bumi meliputi Riau,
Aceh, Sumatera Selatan, Cepu, Cilacap, Majalengka, Balikpapan, Maluku, Sorong, dan Dela Mahakam atau di Kalimantan Timur. Riau juga termasuk salah satu penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Selanjutnya itu ada gas. Gas alam merupakan barang tambang yang pembentukannya hampir sama seperti minyak bumi. Hanya saja bentuknya berupa gas, bukan berupa minyak. Gas alam dapat diubah menjadi bentuk cair yang disebut liquid natural gas atau LNG. Daerah penghasil alamnya itu ada di Aceh, di Kalimantan Timur, di Papua, dan Pulau Natuna. Pulau Natuna itu terletak di Kepulauan Riau. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Siapa namanya? Aulia ya? Oke, Aulia, boleh silakan tanya. Apakah sumber daya alam di Indonesia saat ini sudah diperbarui secara alami? Oke. Untuk sumber daya alam saat ini sudah maksimal, namun pemanfaatannya itu belum terlalu baik. Contohnya, hasil sumber daya alam ini harusnya mampu menaikkan perekonomian rakyat. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alam kan. Nah, namun hanya tersentuh di bagian golongan atas saja, belum merata hingga ke golongan bawah. Harusnya dari hasil pemanfaatan itu bisa menyentuh ke arah golongan bawah. Paham, Aulia? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Manda, silahkan. Bagaimana cara mengelola, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya alam yang baik dan benar? Oke. Yang pertama Ibu jelaskan tentang cara mengolah sumber daya alam yang baik dan benar dulu ya. Yang pertama kita harus memanfaatkan berbagai sumber daya alam dengan efisien. Maksud dari kata efisien ini secukupnya, jangan berlebihan. Walaupun sumber daya alam itu dapat diperbaharui, tapi kita harus menggunakannya seperlunya karena bisa jadi suatu saat itu bakal bisa habis juga. Yang kedua itu kita harus melaksanakan etika lingkungan berdasarkan bersama hidup dengan damai. Nah, contohnya itu adalah kita harus tahu dulu nih, contoh kita menggunakan sesuatu yang berasal dari lingkungan. Kita harus memperhatikan juga lingkungan sekitarnya, apakah itu berdampak baik ataupun berdampak buruk. Yang selanjutnya itu cara memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Yang pertama itu penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua adalah yang gampang saja yang bisa dilakukan oleh kalian semua, baik ibu maupun kalian, itu menjaga kelestarian lingkungan. Oke, ada lagi Manda? Paham? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, ibu ingin melihat sejauh apa pemahaman kalian tentang materi yang sudah ibu terangkan tadi. Jadi ibu telah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak? Paham ya sampai di sini? Oke. Sekarang ibu bagi menjadi 3 kelompok dan ibu akan memberikan materi apa saja yang akan kalian diskusikan bersama teman-teman. Kelompok 1 itu ada Audi, Rere, Naila, Dinda, dan Keisha. Kelompok 2 ada Yuraini, Aulia, Fani, dan Ratna. Yang ketiga itu ada Arba, Manda, Anita, dan Tiara. Kelompok 1 itu membahas tentang tanah, kelompok 2 itu tentang hutan, dan yang terakhir itu kelompok 3 membahas tentang barang tambang. Boleh duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, kita akan melakukan diskusi. Oke, sudah bentuk kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Nanti setelah kalian berdiskusi, salah satu dari perwakilan kelompok maju ke depan menjelaskan agar bisa bertukar informasi antara satu dengan lain, kelompok satu dengan yang lainnya. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi.
silakan maju ke depan. Siapa perwakilan kelompoknya? Siapa? Audi. Oke, silakan maju ke depan Audi, terangkan ke teman-temannya hasil diskusi dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan potensi sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah. Potensi sumber daya alam tanah. Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar rakyat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Tanah di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam rakyat menunjang produksi pertanian. Akan tetapi, tingkat kesuburan tanah di berbagai wilayah di Indonesia tak sama. Berdasarkan sifat bantuan induknya. Secara umum, tanah di Indonesia dapat dibedakan menjadi A. Tanah dengan bahan induk vulkanik. B. Tanah dengan bahan induk bukan vulkanik. C. Tanah organik atau humus. A. Tanah dengan bahan induk vulkanik. Tanah vulkanik terbentuk dari material vulkanik setelah melalui proses pelapisan yang sangat lama. Sebaran gunung berapi umumnya terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah daerah di Sulawesi dan Maluku. B. Tanah dengan bahan induk bukan vulkanik atau tanah tertier. Bahan induk dari tanah ini adalah bukan hasil aktivitas atau letusan gunung berapi. C. Tanah organik. Satu. Tanah humus. Proses terbentuknya tanah humus yaitu dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Tanah humus banyak tersebar di daerah Lampung, Jawa Tengah, bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. 2. Tanah gambut. Proses terbentuknya tanah gambut yaitu dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Ciri-ciri tanah ini bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak subur, akan tetapi dapat dimanfaatkan untuk pertanian pasang surut. Tanah gambut banyaknya tersebar di daerah pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, pantai selatan. Sampai sini saja yang saya bisa menjelaskan tentang potensi sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yodi, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya itu kelompok 2 yang akan membahas tentang sumber daya alam hutan. Kelompok 2 perwakilannya silakan maju ke depan.
Hutan hujan tropis seringkali digambarkan sebagai hutan yang lebat, padahal kenyataannya tidaklah selalu demikian. Hutan tropis di Indonesia sangat bervariasi, dari hutan di pegunungan, dataran rendah sampai hutan pantai. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, luasannya mencapai 99,6 juta hektar atau 62,3%. Dari luas wilayah Indonesia, luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Jenis-jenis hutan yang terdapat di Indonesia antara lain: 1. Hujan tropis. Jenis hujan ini ditandai oleh kenegaraan tumbuhan, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga sering disebut hutan heterogen. Ciri lain dari hutan hujan tropis adalah adanya jenis tumbuhan yang hidupnya menempel pada tumbuhan lainnya, misalnya anggrek, lumut, dan jamur. 2. Hutan musam atau musim tropika. Jenis hutan ini terdapat di kawasan tropika yang terpendam musim hujan dan musim kemaraunya sangat berat. Ciri khas hutan musam adalah adanya tanaman merangan gas atau menggugurkan daunnya pada musim kemarau, misalnya pohon jati. Tipe hutan ini terdapat di Jawa Timur dan sebagai Pulau Bali. 3. Hutan mangrove. Hutan mangrove tumbuh di sekitar dataran pantai yang berlumpur tebal, rawa dekat pantai. Jenis tanaman yang memenuhi hutan mangrove antara lain bakau dan nipah. Potensi sumber daya pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ratna. Kelompok terakhir itu akan membahas tentang sumber daya alam barang tambang. Kepada perwakilan kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi tentang sumber daya tambang. Potensi sumber daya tambang berdasarkan kegunaannya, bahan tambang dapat dibagi menjadi 3, yaitu: A. Pertambangan biji atau logam. Pertambangan biji atau logam di Indonesia meliputi biji-biji, bauksit, timah, nikel, tembaga, emas, dan perak. B. Pertambangan yang menghasilkan energi. Pertambangan yang menghasilkan energi di Indonesia berupa pertambangan minyak bumi, gas alam, dan batu. C. Pertambangan mineral industri. Pertambangan mineral industri di Indonesia meliputi bara, granit, pasir, kaolin, dan batu kapur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Arba yang telah menjelaskan tentang potensi sumber daya alam barang tambang. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi tentang sumber daya alam? Sudah paham ya masing-masing tentang apa saja itu potensi di hutan, barang tambang, dan juga sumber daya alam tanah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi berupa soal objektif 5 buah saja, tidak banyak-banyak, untuk Ibu ingin melihat apakah anak-anak semua atau kalian sudah bisa dan paham tentang materi kita hari ini. Silakan dipersiapkan alat tulis dan juga bukunya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan jawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Tulis di buku catatan jawabannya saja. Oke, 5 menit dari sekarang. Iya, jawabannya aja.
paham atau tidak dengan materi potensi sumber daya alam. Semuanya ya, bukan perwakilan. Yang udah selesai boleh diantar ke depan bukunya. Udah ada semua? Sudah. Nah, materi hari ini sudah selesai. Ibu minta satu orang maju ke depan untuk membuat kesimpulan. Silakan, Anita. Ini sampaikan ke kawan-kawannya hari ini apa kesimpulan dari materi pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kelanjutan hidupnya. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi berbagai golongan berdasarkan kemungkinan pemulihan materi dan macam habitatnya. Potensi dan kelebaran SDA di Indonesia itu ada potensi SDA tanah, SDA hutan, dan padang tambang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dibacakan kesimpulan oleh temannya. Ibu harap mengerti dengan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Nah, nama-nama yang dibacakan boleh tolong ke depan ya. Itu ada Audi, Rere, Arba, Anita, Aulia, Manda, dan Ratna. Silakan ke depan terlebih dahulu. Ini. Nah, ini teman-teman yang sudah aktif, Ibu akan memberikan reward ke kalian atau hadiah karena sudah aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, yang dapat yang aktif dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Boleh kembali ke tempat.
Silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya itu materi kita tentang potensi kemaritiman di Indonesia. Ibu ingin kalian baca-baca, itu ada bahannya di LKS agar minggu depan kita langsung memulai pembelajaran. Baiklah, karena kalian sudah paham, Ibu harap kalian paham. Kita sudah sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ditutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah.